Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Olah Ramadhani Faturrahman dengan NPM 504-23229 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Jadi pada kesempatan kali ini saya izin untuk menyampaikan materi yang pernah disampaikan oleh salah satu dosen saya, yaitu evolusi teknologi. Jadi untuk kesempatan hari ini saya izin untuk menjelaskan evolusi teknologi beserta dengan sejarah penemuannya, evolusi perkembangan teknologi secara tahun per tahun atau era per era, terus ada hukum dan etika dalam menggunakan teknologi, dan juga ada pembahasan tentang undang-undang transaksi dan transaksi elektronik. Jadi eh, ini untuk table of contents-nya, di mana kita akan eh, membahas sejarah penemuan, evolusi teknologi, hukum dan etika perkembangan teknologi, dan juga ITE di Indonesia. Untuk sejarah penemuan, jadi sejarah penemuan teknologi dimulai sejak manusia ada di bumi. Perkembangan teknologi terjadi secara bertahap, dimulai dari alat-alat sederhana hingga teknologi digital. Jadi jika kalian sering melihat eh, sejarahnya teknologi itu bermulai daripada zaman batu, di mana manusia-manusia yang ada di bumi pada zaman itu menggunakan alat-alat seperti yang terbuat dari batu, di mana dari penemuan dari batu kita akan masuk ke zaman kuno, di mana teknologi itu mulai berkembang untuk membangun sebuah piramida, salah satu contohnya. Dan juga sampai sekarang di mana kita menggunakan salah satu teknologi yang sering kita gunakan, yaitu internet. Ini di sebelah kanan tersebut ada beberapa eh, contoh dari perkembangan teknologi ya. Yang pertama itu ada roda, terus ada tulisan, ada mesin cetak, ada kertas, ada telepon, ada radio, televisi, pesawat terbang, komputer, dan juga internet. Ini merupakan salah satu revolusi industri. Jadi kita sekarang memasuki materi di mana kita membahas kita membahas revolusi industri dari dari era ke era. Jadi untuk revolusi industri 1.0 itu merupakan revolusi yang terjadi pada abad ke-18, atau bisa kita jabarkan dari 1760 sampai 1840, di mana teknologi mesin uap yang ditemukan oleh penemunya yaitu James Watt di tanah Britania menjadi penanda awal terjadinya peralihan cara kerja manusia menjadi lebih modern. Jika kita melihat dari latar belakangnya, revolusi industri 1.0 ini terjadi di negara Inggris disebabkan oleh berbagai faktor. Di sini saya cantumkan ada beberapa poin, itu yang pertama ada situasi politik dan ekonomi Inggris yang tengah stabil, ada Britania Raya kaya akan sumber daya alam, terdapat berbagai penemuan baru di bidang teknologi, adanya dukungan pemerintah akan perkembangan teknologi, contohnya hak paten, ada arus urbanisasi serta perdagangan yang baik, meluasnya paham ekonomi liberal, dan ada juga terjadinya revolusi agraria. Selanjutnya ada revolusi teknologi 2.0, di mana ini dimulai pada awal abad ke-19, yaitu tahun 1870-an, dan berfokus kepada pemanfaatan energi listrik. Jadi jika revolusi teknologi 1.0 itu berfokus pada mesin yang berhubungan sama mesin uap, revolusi teknologi 2.0 itu sudah berkembang menjadi pemanfaatan energi listrik untuk meningkatkan efisiensi mesin produksi di setiap lininya, atau bisa disebut juga assembly line production. Jadi pada tahun 1913 terciptanya sebuah lini produksi yang menggunakan ban berjalan. Penemuan tersebut mengakibatkan produksi mobil yang sebelumnya dirakit oleh banyak orang kini dapat diproduksi secara massal. Hal itu disebabkan proses produksi diubah total dengan memberikan latihan kepada pekerja agar dapat bekerja menekuni satu bidang dan terorganisir sesuai dengan spesialisnya. Bekerja mengurus satu bagian saja.
Jadi jika dilihat dari gambar tersebut itu merupakan kondisi di situasi revolusi teknologi 2.0 yang eh, memanfaatkan energi listrik. Selanjutnya ada revolusi teknologi 3.0, itu yang terjadi pada era awal abad ke-20, yaitu tahun 1970-an, yang dipicu oleh perkembangan mesin berbasis teknologi digital dan teknologi otomatisasi yang perlahan mendisrupsi peran manusia. Jadi untuk keberadaan dari revolusi industri 3.0 ini itu didasarkan pada penemuan mesin-mesin pintar yang ditandai dengan adanya teknologi digital, komputer, dan robot yang telah terotomatisasi. Khususnya dalam dunia manufaktur, era ini menjadi krusial karena dalam tiap prosesnya sangat menuntut ketepatan serta ketelitian tingkat tinggi, yang mana kedua hal tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan manusia. Jadi pada zaman itu karena manusia sering melakukan error, jadi mesin pada zaman 1970-an itu dituntut untuk melakukan semua pekerjaan itu eh, secara sempurna tanpa adanya error. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0 atau bisa disebut juga dengan revolusi industri pada era sekarang, di mana kita menggunakan sebuah AI, salah satu contohnya ya. Itu merupakan pengembangan teknologi lebih lanjut seperti Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning, ataupun cloud system yang dapat merevolusi setiap proses dalam dunia industri dengan tetap berfokus kepada keberlanjutan atau sustainability. Selanjutnya ini ada beberapa etika dalam teknologi yang saya ambil saja, itu ada 4 poin. Yang pertama itu untuk menghormati privasi orang lain, karena itu merupakan salah satu etika, karena kita tidak mau untuk mengganggu privasi atau kita tidak ingin privasi kita terganggu dalam menggunakan sebuah teknologi maupun dalam menggunakan internet. Yang kedua itu ada menghormati hak cipta, di mana ini merupakan poin untuk jika ada suatu pencipta membuat suatu karya, kita sebagai pengamat atau orang luar itu tidak boleh untuk melakukan plagiarisme atau mengambil hak cipta orang tersebut. Yang ketiga itu tidak menyebarkan informasi palsu. Itu secara garis besar sudah secara garis besar sudah paham dengan tidak menyebarkan informasi palsu, karena itu dapat melanggar beberapa undang-undang yang telah ditetapkan untuk penyebaran suatu hoax kepada masyarakat. Yang keempat itu ada tidak melakukan cyberbullying, di mana pada zaman era modern seperti sekarang, internet yang sering berkembangnya teknologi internet dan sebagainya itu banyak sering halnya terjadi pembulian dalam menggunakan internet ya. Selanjutnya itu ada hukum dalam teknologi. Secara garis besar, hukum sebenarnya memuat berbagai ketentuan aturan yang ada. Antara lain, materi hukum tertulis biasanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yang terdapat dalam kebiasaan. Keberadaan hukum sebagai rule of law berbanding lurus dengan derajat pemahaman dan kesadaran hukum terhadap informasi hukum terkini di masyarakat. Itu dikutip oleh Surya Dharma dan Budi Astuti pada tahun 2019. Sistem hukum yang baik mungkin tidak dapat dicapai dengan terus-menerus merumuskan undang-undang baru, tetapi membutuhkan kajian yang mendalam tentang bagaimana hukum tersebut dapat dioptimalkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disingkat sebagai UU ITE. UU ITE ini merupakan singkatan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu merupakan regulasi di Indonesia yang mengatur penggunaan teknologi informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik.
UU ini disahkan sebagai UU nomor 11 pada tahun 2008 dan telah mengalami perubahan melalui UU nomor 19 tahun 2016. Jadi ini ada 3 poin penting di mana dalam UU ITE yang saya ringkas. Yang pertama itu ada pengaturan transaksi elektronik dan dokumen digital UU ITE. Memberikan dasar hukum untuk pengakuan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti sah di pengadilan. Selain itu, undang-undang ini mengatur tata cara transaksi elektronik agar memiliki kekuatan hukum yang setara dengan transaksi konvensional. Yang kedua, itu ada larangan dan sanksi terkait konten digital. UU ITE melarang tindakan penyebaran informasi yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, hoaks, pornografi, atau ujaran kebencian. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana seperti denda atau hukuman penjara. Yang terakhir itu ada keamanan sistem elektronik dan privasi data. Undang-undang ini mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan data pengguna dan mencegah penyalahgunaan. Penyalahgunaan data pribadi atau kebocoran data dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Selebihnya, eh, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.